Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berkah dan anak yang soleh dan soleha untuk kita semuanya. Kali ini Mimin akan memberikan tips untuk para orang tua yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren, terutama di Sidogiri, biar anak itu betah, kerasan, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Namun sebelumnya, tidak apa-apa, Mimin meminta untuk like dan subscribe channel ini, biar channel ini bisa lebih berkembang. Di zaman digital seperti sekarang ini, banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik, sehingga banyak dari para orang tua ingin putra-putrinya mengenyam pendidikan di sebuah pondok pesantren, dikarenakan banyaknya informasi yang sampai kepada mereka tentang bagaimana anak-anak di luar pesantren tingkah laku dan belajarnya. Terlebih lagi ketika kemarin di masa pandemi COVID-19, di mana anak-anak hanya belajar lewat HP saja ataupun media digital yang lainnya, di mana itu tidak memberikan manfaat yang banyak bagi para anak-anak yang belajar. Sehingga akhirnya banyak orang tua yang memilih pondok pesantren sebagai pilihan yang tepat untuk putra-putrinya. Namun agar anak menjadi betah kerasan di pesantren, tentunya ada tips-tips tertentu bagi orang tua sebelum memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah siapkan mental anak sebelum ataupun di awal masuk pondok pesantren. Bagi orang tua, menjadi santri dan yang akan menjadi santri adalah anak kita. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus meyakinkan mereka untuk pertama meluruskan niat menuntut ilmu di pondok pesantren. Tentunya biar tidak ada keterpaksaan bagi anak itu, sehingga mereka nanti bisa tidak betah, tidak kerasan, dan banyak alasan yang lainnya yang membuat anak kita gagal berada di pondok pesantren. Mimin berpengalaman di dalam memondokkan anak di pondok pesantren. Paling tidak ketika anak itu berusia 10 tahun atau 2 tahun sebelum mereka dipondokkan, mereka sudah dikenalkan dengan pondok pesantren yang nanti akan ditempati oleh anak tersebut. Ajaklah anak tersebut untuk mengunjungi pesantren tersebut, melihat kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren, melihat bagaimana situasi di pondok pesantren dan bagaimana mandirinya anak-anak pondok pesantren ketika mereka belajar dan mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Sampaikan pula bahwasanya pondok pesantren adalah pilihan yang paling baik bagi mereka untuk mengenyam pendidikan di saat ini. Sehingga dengan demikian, sejak dini anak-anak sudah tertanam bahwasanya setelah lulus SD ataupun setelah lulus SMP, mereka akan pindah ke pondok pesantren untuk pendidikan selanjutnya. Yang kedua, biasakanlah anak untuk hidup mandiri. Lain dengan di rumah, jika di pesantren anak-anak dituntut untuk melakukan semuanya sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua atau pembantu. Mereka akan saling membantu dengan sesama temannya. Ajarkan mereka di rumah, mulai dari cuci piring, kemudian mencuci baju, merapikan tempat tidurnya, lemarinya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di pesantren,
mereka tidak kaget ketika harus mengerjakan semua pekerjaannya sendiri. Tips yang ketiga, ajarkan anak untuk mempunyai sikap yang kuat dan akur dengan temannya. Tinggal satu tempat dengan orang banyak, maka sedikit banyak akan banyak menimbulkan konflik. Hal ini biasanya ada di pesantren, akan tetapi hal ini jangan menjadi suatu hambatan bagi anak. Yakinkan mereka bisa melewati permasalahan tersebut, dan yakinkan mereka bahwasanya orang-orang baru yang ada di pesantren nanti adalah menjadi sahabat dan teman mereka di dalam suka dan duka, teman ketika belajar, teman ketika susah, dan teman ketika sedih. Mereka adalah orang-orang yang tepat untuk dijadikan teman. Dan tips yang keempat, orang tua harus kuat untuk meninggalkan anaknya di pesantren. Ini adalah kunci keberhasilan anak, kerasan dan betahnya anak di pondok pesantren. Orang tua harus ikhlas dan kuat menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Biasanya untuk para ibu-ibu memiliki perasaan tidak tegaan. Kita harus yakin bahwasanya di pesantren anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan dan mereka akan diurus, bukan dibuang. Mereka akan dibimbing oleh para guru-guru yang profesional, bukan dipenjara. Jadi para orang tua harus yakin bahwasanya anak-anaknya mereka ketika di pesantren akan mengalami kebaikan-kebaikan dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilaksanakan di rumahnya. Orang tua harus kuat karena pesantren adalah wadah pendidikan dan perjuangan anak-anak di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, orang tua harus senantiasa terus mendoakan anak-anak yang ada di pondok pesantren. Ikuti segala tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren bagi orang tua. Ketika kita sedang mengirim putra-putri kita yang ada di pesantren, jangan lupa untuk senantiasa sowan ataupun bersilaturahmi kepada para gurunya, terutama para pengasuh pesantren, untuk senantiasa memohon doanya agar anak-anaknya senantiasa rajin dan semangat di dalam belajar di pondok pesantren. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang tua agar anak-anak senantiasa betah dan menuntut ilmu dengan semangat sehingga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amalkan pula amalan-amalan yang dapat mendorong anak-anak kita untuk senantiasa semangat, untuk senantiasa rajin dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Karena doa dari orang tua ibaratnya adalah doa seorang nabi untuk umatnya. Karena itu peran serta dukungan sekaligus doa dari orang tua ini akan menjadi kunci sukses untuk anak-anak ketika berada di pondok pesantren. Demikianlah sedikit tips untuk orang tua agar anak-anaknya yang ada di pondok pesantren kerasan dan betah belajar di pondok pesantren. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.